Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siswa yang Ibu sebut namanya, tolong perkenalkan diri, dari kelas mana, dan Ibu meminta kalian merentangkan dari angka 1 sampai 10 seberapa sering kalian mengalami kesulitan belajar, kesulitan konsentrasi dalam belajar. Baik, apakah semuanya paham? Paham. Yang pertama, Vidya Fitrianti. Baik. Perkenalkan, nama saya Vidya Fitrianti dari kelas B. Jadi dari rentang 1 sampai 10 dari rentang 1 sampai 10 saya tidak bisa berkonsentrasi pada nomor 6. Jadi Vidya ini merentangkan dirinya seberapa sering Vidya kesulitan dalam berkonsentrasi itu, rentangnya itu 6. Baik, selanjutnya Rizky Syahriani, silahkan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Syahriani, saya dari kelas A. Adapun rentang tingkat konsentrasi belajar saya dari skala 1 sampai 10 itu di angka 5. Baik, selanjutnya Nurul Anissa. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelas D. Iya. Rentang kesulitan belajar saya itu dari angka 1 sampai 10 itu mungkin di 5 sampai 6. Baik, dari pernyataan kalian bahwa ada yang 6, ada yang 5 sampai 6, itu menandakan bahwa kalian sering mengalami kesulitan berkonsentrasi. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Marini Nurdin. Ibu adalah seorang guru BK yang nantinya akan memberikan layanan bimbingan kelompok kepada kalian mengenai masalah konsentrasi belajar. Sebelumnya juga Ibu sudah menyebarkan sebuah analisis kebutuhan di mana kalian ini teridentifikasi bahwa kalian ini mengalami permasalahan yang sama, yaitu mengalami kesulitan konsentrasi belajar. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik. Kemudian untuk kegiatan nantinya itu ada beberapa asas-asas yang perlu kalian pahami dan patuhi bersama. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana di sini kalian bebas terbuka pendapatnya, bebas mengemukakan apa-apa permasalahan yang kalian alami. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kalian secara sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Di sini kalian jangan khawatir kalau semua permasalahan yang kalian ceritakan di sini akan bocor di luar sana. Jadi saya perlu komitmen kalian bahwa jangan ada yang menyebar luaskan semua apapun yang diceritakan oleh temannya. Apakah kalian setuju? Baik, selain dari asas-asas tadi, ada juga beberapa prinsip yang harus kalian patuhi bersama, yaitu di sini kita harus saling menghargai, saling percaya, dan juga saling menghormati. Baik, selanjutnya untuk masuk ke tahap selanjutnya, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu Ibu punya ice breaking berhitung, namanya itu berhitung, bernafas, dan bertepuk. Jadi mohon untuk berdiri dulu semua. Ayo.
Jadi rulesnya itu semisal kan berhitung, bernafas, kemudian bertepuk. Berhitung satu, bernafas, dan ini bertepuk. Nah selanjutnya lagi hitam. Selanjutnya lagi begini, Eki lagi yang berhitung. Oke. Berhitung, bernafas, bertepuk. Ya. Mulai ya. Oke. Mulai dari Vidya. 1 berhitung. 2. Ya, di sini tuh akan tergambar konsentrasi kalian. Begini ke sini, di sini, begini. Jadi tidak begini tapi perantaranya ya. Oh, jadi setelah ujian nanti balik ke saya lagi. Iya. Terus di sini, kalau sudah ini ke sini lagi baru ini. Ya, mengerti? Saya kan banyak beban kok begitu. Iya. Berhitung, bernafas, bertepuk. Kalau sudah berhitung, bernafas, sudah bernafas, bertepuk. Jadi lihat di sebelahnya, apakah berhitung? Jadi kalau berhitung ini di sebelah, berarti kita yang bernafas. Oke. Selanjutnya mulai ya. Kita mulai dari Vidya. 1 2 3 Itu ya. Masalah itu saya di TV jadi ya sekali betul. Padahal dapat. Ya Allah. Oke, sudah. Jadi begini. Oh, kalian duduk dulu kembali. Terima kasih atas partisipasinya dalam ice breaking singkat ya. Jadi ice breaking ini tentunya untuk supaya kita konseling bimbingan kelompok yang kita akan jalani ini tidak terlalu tegang dan kita enjoy dalam bimbingan kelompok ini. Nah tadi juga itu ice breaking-nya itu menghubungkan antara konsentrasi dan gerakan. Jadi kalau kalian tidak konsentrasi, kalian tidak akan kalian akan salah gerakan. Baik. Tapi saya mau tanyakan dulu hasil dari ice breaking-nya tadi. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan ice breaking? Senang, Ibu, lucu. Oke, senang, lucu. Ada lagi? Itu saja ya, senang. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai alur kegiatan yang akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, alurnya itu Ibu akan menyampaikan sebuah materi. Kedua, Ibu akan memberikan instruksi atau kalian akan melatih. Ibu akan memberikan latihan mindfulness. Kemudian yang ketiga itu kita akan sharing session dan diskusi kelompok. Nah, apakah semuanya siap? Siap. Baik, sebelum masuk ke kegiatan inti, saya ingin membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, LKPD ini kalian tulis selama sesi kegiatan inti. Nanti akan berjalan pertanyaan-pertanyaannya. Sudah mulai dikasih
mungkin kalian bisa tulis dulu nama, lengkapi nama dan kelas, lalu kerjakan yang nomor 1 dulu. Ini yang tidak punya pulpen siapa? Saya. Makasih Bu. Oke. Nah, baik, Ibu mulai ya. Ini mati PPT-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi oleh Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata mindfulness? Belum ya? Baik, sebelum Ibu terangkan apa itu mindfulness, Ibu mau dulu memberikan sebuah refleksi terlebih dahulu. Nah, coba kalian pikirkan, kalian pernah tidak ngerasa susah banget untuk fokus pada apa yang terjadi dalam diri kalian? Atau kalian susah fokus saat ngerjain sesuatu? Pernah ya? Contohnya tuh lagi apa? Lagi belajar. Ya, contohnya saat di kelas lagi belajar, kita tiba-tiba tidak berkonsentrasi. Nah, hal-hal seperti itu yang ditandakan bahwa kalian belum cukup untuk mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah seni terampil yang menyikapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, kalian sadar kalau pikiran dan perasaan itu seringkali penuh drama? Ada yang sadar? Sering pikiran kita membuat skenario sendiri, sering ngelayap ke masa lalu, kemudian ke masa depan. Jadi ya pikiran kita itu kemana-mana. Maka dari itu dibutuhkan sebuah latihan mindfulness agar kita lebih menjangkaukan diri kita pada situasi sekarang, di masa sekarang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa perasaan dan pikiran itu berada dalam satu ruang yang dinamakan thinking mind. Thinking mind ini tempatnya orang insecure, tempatnya orang berpikiran negatif, tempatnya orang tidak rileks lah ceritanya. Kemudian adapun mindfulness itu berada dalam awareness mind, yaitu kesadaran. Nah, kalau kita mempunyai mindfulness, maka akan tertanam di dalam pikiran kita, di dalam diri kita bahwa ya pikiran cuma pikiran. Kita tidak akan memperluas pikiran kita kemana-mana kalau kita sudah menerapkan mindfulness itu sendiri. Nah, untuk ada beberapa teknik untuk kita bisa berlatih mindfulness. Yang pertama itu Ibu menamakan teknik 5-4-3-2-1. Nah, di sini kalian posisikan diri kalian di masa sekarang. Teknik 5-4-3-2-1 ini seperti 5 hal yang kalian lihat sekarang. Semisal Ibu melihat helm, Ibu melihat laptop, Ibu melihat pulpen, Ibu melihat jam tangan, dan Ibu melihat kertas. Kemudian yang 4 itu adalah 4 hal yang kalian dengar. Misal Ibu memposisikan diri Ibu sebagai siswa yang sedang belajar di kelas. Nah, pada saat itu Ibu mendengar Nah, pada saat itu Ibu mendengar guru menjelaskan,
kemudian suara bising kendaraan bermotor, kemudian ibu mendengarkan bisikan-bisikan kecil dari teman, kemudian yang keempat itu ibu mendengarkan semisal pada saat itu ada kucing yang sedang berkelahi. Nah, selanjutnya yang ketiga, tiga hal yang bisa kalian cium. Nah, seperti tadi ibu posisikan diri ibu di ruangan kelas. Nah, saat itu tiga hal yang bisa kalian cium. Nah, pada saat itu semisal ibu mencium aroma buku khas perpustakaan. Kedua, ibu mencium aroma wangi dari teman ibu. Ketiga, ibu mencium semisal di laci ibu ada sampah. Nah, ibu mencium bau busuk pada saat itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu dua hal yang bisa kita raba. Ibu memegang pulpen, ibu memegang buku. Selanjutnya yang terakhir itu satu hal kalian buat satu kalimat yang menggambarkan situasi kalian pada saat itu. Semisal satu hal itu, ibu saya sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah, apakah kalian sudah paham? Jadi tujuan dari teknik ini tak lain tak bukan itu adalah untuk menyadarkan kalian pada posisi sekarang. Kalian sadar tentang apa yang kalian lakukan, kalian sadar tentang apa yang kalian pikirkan. Jadi itu adalah tujuannya. Baik, itulah tadi penjelasan ibu mengenai teknik 54321. Untuk melatih pemahaman kalian tentang teknik ini, ibu mohon dituliskan, kalian berlatih dan tuliskan teknik 54321 ini di kertas LKPD yang sudah ibu berikan. Waktu pengerjaan 5-7 menit aja ya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ke ibu.
Apakah Nurul Anissa juga sudah? Sudah, Ibu. Baik. Karena kalian sudah latihan teknik 54321 ini, Ibu ingin perwakilan dari kalian membacakan hasil latihan kalian. Ada yang bersedia? Baik. Widya Fitrianti, silahkan. Jadi 5 hal yang saya lihat, yang pertama buku, cincin, tas, pulpen, dan motor. Ya. 4 hal yang bisa dengar, suara kendaraan, siswa yang lagi olahraga, guru BK yang menjelaskan, serta suara hewan. Ya. Itu burung. Yang 3 hal yang bisa saya cium. Yang pertama bau parfum, asap kendaraan, dan bau sampah. 2 hal yang bisa saya raba, yang pertama tempat duduk dan buku. Dan 1 kalimat situasi, sekarang saya sedang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sudah benar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai hubungan konsentrasi belajar dengan mindfulness, yaitu mindfulness yang berfokus pada kesadaran penuh dapat melatih siswa untuk memusatkan perhatian dan proses belajar yang sedang berlangsung. Dengan berlatih mindfulness, siswa belajar untuk tidak mudah larut dalam gangguan pikiran atau perasaan negatif, sehingga akan lebih fokus pada materi pelajaran. Nah, selanjutnya untuk menutup sesi layanan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu akan memberikan lagi 1 teknik sederhana untuk kalian, yaitu tekniknya mindful breathing. Di sini kalian akan melakukan pernafasan sederhana, melatih ketenangan, kesadaran untuk fokus ke hal-hal yang sekarang. Baik, selanjutnya kita akan mulai latihan pernafasan sadar. Kalian ambil posisi dulu dengan posisi nyaman dan tegar. Apakah sudah? Sudah. Baik, jika kalian sudah berada di posisi yang nyaman, kalian coba tutup mata kalian, pejamkan mata kalian, dan rasakan angin-angin yang kemudian apa yang bisa kalian rasakan saat ini. Ya, silahkan tutup mata. Kemudian Ibu akan memberikan instruksi. Kalian akan menarik nafas sedalam-dalamnya. Dari hitungan 1 sampai 3 kalian tarik nafas. Kemudian saat Ibu menghitung angka 4, kalian hembuskan lewat mulutnya masing-masing. Oke, paham? Paham. Baik, sekarang tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan 4. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Oke, 1 kali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. Ya. Buka mata kalian. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan selama kalian menarik nafas? Tenang, rileks. Ya. Baik, mungkin itu saja. Ada 2 teknik yang bisa kalian terapkan untuk saat kalian mengalami kesulitan konsentrasi belajar, yaitu tadi teknik 54321 dan juga melakukan teknik pernafasan singkat. Nah, ini supaya kalian dikembalikan lagi ke masa sekarang.
Baik, mungkin itu saja sebelum saya tutup. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya semua? Baik. Eh, Selanjutnya tolong dikumpulkan LKPD-nya. Masing-masing sudah selesai mengisi kan? Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini saja sesi bimbingan kelompok kita pada kali ini. Ibu berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah meluangkan waktu dan aktif dalam sesi tadi. Baik, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.